warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat kepada Ketua Desa Kelurahan Mangunsari serta warga Desa Mangunsari dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita mengucapkan puji syukur atas karunia Allah sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Mutiara, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang yang akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua ada sambutan dari Ketua RT Desa Mangunsari, yang ketiga ada pemaparan materi dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah, yang keempat ada sesi diskusi, yang kelima ada penutup. Baik, selanjutnya kita ke acara pembukaan yaitu membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Ketua RT. Kepada Ketua RT Kelurahan Desa Mangunsari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Semarang dan juga ibu-ibu yang sudah hadir dalam kegiatan pada siang hari ini. Semoga dalam kegiatan hari ini bisa bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu pemaparan materi dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang, yang saya akan serahkan pada moderator untuk memandu jalannya diskusi ini. Untuk moderator dipersilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Saya moderator, nama saya Syafika. Nah, di sini saya akan memandu pemaparan pada hari ini. Jadi kita akan melakukan pemaparan masalah kesehatan dan rencana yang akan kita lakukan untuk mengurangi masalah kesehatan yang terjadi di Kelurahan Mangunsari. Nah, saya nggak sendiri di sini, pematerinya bagus banget loh yang akan disampaikan oleh Mas Rizik. Mas Rizik dipersilahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, semua yang gak ada yang dalam keadaan sakit ya. Alhamdulillah. Amin. Baik, jadi pada kesempatan siang hari ini sebenarnya saya ingin menjelaskan, dikarenakan sebelumnya kami telah melakukan beberapa observasi terkait beberapa hal yang ada di lingkungan Desa Mangunsari ini. Jadi tujuan saya sini adalah saya ingin memaparkan beberapa hasil observasi dari kelompok kami yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Untuk apa tujuannya? Agar kita mengetahui bahwa apakah sebenarnya lingkungan kita ini sehat atau tidak. Apakah ada yang kurang dari apa yang kita miliki saat ini yang dapat menyebabkan terjadinya masalah kesehatan baik pada diri kita, anak kita, keluarga kita, atau seluruh anggota masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Untuk pemaparan materi ini tidak akan makan waktu lama, dikarenakan saya juga tahu mungkin ibu-ibu nanti sore mungkin ada kegiatan masing-masing ya Bu ya. Nah, baik, mungkin bisa langsung saya mulai. Jadi di sini ada pengkajian kepelautan komunitas. Di sini kita dapat membaginya menjadi sebuah 8 subsistem yang dimana tengahnya ini masyarakat ini diwakili oleh ibu-ibu dan juga semua masyarakat yang ada di Desa Mangunsari ini. Dan ada beberapa aspek, mulai dari yang pertama yaitu lingkungan fisik, kemudian yang kedua mengenai pendidikan, yang ketiga mengenai keselamatan dan juga transportasi, yang keempat ada tentang politik, dan yang kelima ada mengenai kesehatan, yang keenam komunikasi, yang ketujuh ekonomi, dan yang kedelapan ada rekreasi. Mungkin boleh bisa next. Baik, mulai dari yang pertama, di sini ada lingkup core. Yang pertama ada riwayat komunitas. Di sini data ini benar-benar berasal dari Desa Mangunsari ya Bu ya. Setelah saya melakukan wawancara, yaitu wilayah Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Kedungharto memiliki riwayat komunitas seperti kader posyandu. Diketahui dari hasil pengkajian jumlah kader per posyandu yakni sebanyak 5 kader, di mana tiga kader telah terlatih dan 2 kader sisanya belum pernah mendapatkan pelatihan sebagai kader posyandu. Hasil rata-rata kunjungan balita ke posyandu dalam 3 bulan terakhir
sebanyak 65 balita hadir per posyandunya. Untuk demografinya sendiri, kondisi geografis wilayah Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Kedungmarto tidak disebutkan dalam kasus. Sementara kondisi kependudukan wilayah Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Kedungmarto memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.210 jiwa dan jumlah balita yang berumur 1 hingga 5 tahun sebanyak 625 jiwa. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai lingkungan subsisten yang tadi saya tunjukkan ada 8 poin itu. Mulai dari yang pertama yaitu mengenai lingkungan fisik. Hasil dari pengkajian lingkungan fisik didapatkan hasil bahwa dalam wilayah Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Kedungmarto memiliki jumlah posyandu balita sebanyak 3 posyandu. Hal ini tentu tidak sebanding dengan jumlah penduduk, karena jumlah penduduk tersebut untuk pelayanan dalam satu kelurahan saja untuk 6.210 jiwa. Sementara sumber daya manusia sebagai kader juga masih tergolong kurang, karena hanya ada 3 dari 5 kader yang terlatih di setiap posyandunya. Kemudian untuk poin yang kedua mengenai edukasi, di sini kajian yang dilakukan pada 625 ibu yang memiliki balita didapatkan bahwa tingkat pengetahuan orang tua tentang kebutuhan gizi balita yang berumur 1 hingga 5 tahun masih kurang. Adapun berikut beberapa datanya. Dan juga untuk seterusnya kita masuk ke poin yang ketiga mengenai keamanan dan transportasi. Di sini kami tidak mendapatkan datanya, namun dari hasil pengkajian saya rasa untuk transportasi sudah bisa, desa ini sudah mendapatkan transportasi yang cukup memadai untuk baik akses untuk masuk ke dalam desa ataupun keluar desa. Namun untuk poin yang keempat, kasus tersebut terjadi pada Kelurahan Mangunsari, di mana disebutkan bahwa terdapat 3 posyandu balita untuk melayani satu kelurahan. Program posyandu tersebut menandakan bahwa adanya kebijakan kesehatan pada tingkat dasar. Namun dalam kasus tersebut bisa dipastikan bahwa terjadi kesenjangan dalam implementasi dan kebijakan kesehatan nasional, karena hasil data pengkajian tersebut tergolong masih tinggi akan masalah gizi dan kesehatan balita. Kemudian belum adanya kebijakan yang efektif terkait akses ketersediaannya makan makanan yang bergizi untuk balita. Next. Seterusnya adalah mengenai kesehatan dan pelayanan sosial. Hasil pengkajian terkait masalah kesehatan yang dialami balita dalam wilayah Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Kedungmarto adalah sebagai berikut. Yang pertama, 54% balita mengalami batuk pilek. Yang kedua, 24% balita mengalami mencret. Yang ketiga, 20,7% balita mengalami TB paru. Dan yang keempat, 6,3% balita mengalami campak. Masalah gizi dalam wilayah Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Kedungmarto termasuk memprihatinkan, karena anak-anak balita tampak kurus, tidak lincah dan cenderung rewel. Karena program imunisasi belum bisa mencapai target, dinyatakan dalam 67,9% balita tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap. Dan kemudian yang keenam adalah komunikasi. Untuk komunikasi ini bisa disimpulkan bahwa komunikasi yang diterapkan di desa ini cukup baik, sehingga kami sangat mudah untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan desa ini, baik itu komunikasi antar ketua desa, masyarakat, perawat, dan juga pelayanan kesehatan lainnya. Next. Dan yang ketujuh ini mengenai ekonomi. Tampak beberapa ibu menyuapi balita di luar rumah dengan mie dan kerupuk, yang mana kondisi seperti ini hampir ditemui pada 7 wilayah RW. Hal tersebut memungkinkan bahwa selain orang tua memiliki keterbatasan pengetahuan, maka faktor ekonomi juga memungkinkan untuk terjadinya kondisi tersebut. Kemudian untuk yang terakhir mengenai rekreasi, di sini kami tidak menemukan adanya spot-spot rekreasi yang ada di desa ini. Mungkin itu merupakan data yang dapat kami sampaikan untuk bagian rekreasi. Baik Ibu, jadi datang kami ke sini bukan hanya ingin memaparkan data dan juga masalah yang mungkin terjadi di desa Mangunharjo ini. Akan
tetapi kami juga akan melakukan sebuah penyuluhan kesehatan yang dimana tujuannya untuk menurunkan atau bahkan bisa mengurangi angka penyakit ataupun masalah kesehatan yang terjadi di desa ini. Seperti yang sudah saya paparkan, mungkin kita juga dapat bisa menyimpulkan ya beberapa masalah yang ada di Desa Mangunharjo ini. Mulai dari yang pertama, mungkin kurangnya gizi pada balita, bayi yang masih berumur kurang dari 5 tahun itu masih mengalami gizi yang tidak mencukupi seperti itu. Dan juga yang kedua itu kurangnya pengetahuan mungkin ya Bu ya, kurangnya pengetahuan dari ibu-ibu sekalian mengenai bagaimana cara memberikan gizi yang baik untuk anak-anak seperti itu. Dan masalah yang ketiga itu terkait dengan minimnya kadar posyandu yang ada di desa ibu-ibu sekalian, sehingga kami harapkan nanti program yang akan kami jalankan, yang akan kita lakukan bersama itu dapat mengurangi atau mengatasi masalah tersebut. Adapun program yang akan kami jalankan adalah berupa pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan ini yang pertama mengenai gizi yang baik untuk balita itu seperti apa. Itu yang pertama, sehingga ibu dapat menerapkannya pada anak-anaknya seperti itu. Kemudian selain itu juga kami akan berencana juga, kami akan mendiskusikan juga mungkin dengan KRT ya Pak. Kita akan melatih kader-kader untuk menjadi seorang kader yang sangat memadai dan juga menyanggupi untuk menangani masalah-masalah kesehatan yang ada di desa ini. Seperti itu. Mungkin sebelum saya mengakhiri sesi pemaparan diskusi ini, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Cukup ya? Oke, baik, jika cukup mungkin kita akan kembalikan ke moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Rizik atas pemaparan materinya. Nah, jadi bagaimana Ibu-Ibu pemaparan materinya? Apakah mudah dipahami? Apakah ada yang mengganjal di pikirannya mungkin yang mau didiskusikan lagi? Cukup ya. Nah, jadi terkait dari pemaparan tadi kan kami akan melakukan pendidikan kesehatan nih. Nah, di sini maksud saya ingin meminta waktu Ibu, mungkin kapan ya Ibu punya waktu luang agar kami bisa menyampaikan langsung pendidikan kesehatan yang telah kami rencanakan. Gimana Ibu-Ibu? Mungkin Sabtu atau Minggu. Sabtu atau Minggu ya Bu. Jadi kalau bukan Sabtu, Minggu. Nah, kita sepakatkan dulu deh, mau Sabtu atau Minggu? Minggu. Boleh. Minggu. Untuk minggunya itu mau minggu pagi, siang ataupun sore? Sore aja. Sore aja. Oke, pagi masa. Oke, baik Ibu-Ibu, kita fixkan pertemuan kita selanjutnya yaitu di tanggal 11 Agustus hari Minggu sore ya Bu, jam 3, nggak apa-apa? Kami di sini saja atau kita cari tempat lain? Di sini saja. Baik, di sini saja Ibu. Jadi sekian dari saya selaku moderator. Terima kasih karena sudah memperhatikan pemaparan yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, terima kasih atas perhatian warga desa Kelurahan Mangunsari. Mohon maaf atas kekurangan dalam materi maupun penyampaian materi. Semoga mendapatkan ilmu baru dari pemaparan materi hari ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.